Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan ini, pertemuan di atas dasar kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di atas pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan as-salaf as-salih. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar manakala Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berpegang di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu sebuah risalah kecil karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dalam bentuk abyad asy-syi'riyah, bait-bait syair yang ditulis oleh Syekhul Islam di dalam pembahasan aqidah. Ya, telah berlalu, yaitu tentang pemuliaan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat ini yang mendukung, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah ilallahi azza wa jalla. Ya, maka mereka memiliki keutamaan di atas hal tersebut. Ya. Dan cukuplah as-suhbah itu merupakan keutamaan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni keutamaan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Dan mencelanya, kalau itu adalah celaan pada akidah yang di bawahnya, yang dianutnya, maka itu adalah kekufuran. Iya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Kemudian setelahnya, yaitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan ini telah kita juga ambil, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu
dan aku berkata pada Al-Quran, ayat-ayat yang datang dari Al-Quran, fahuwal karimu, maka Al-Quran itu adalah mulia, diturunkan, ya, ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Kalau diturunkan berarti dari atas ke bawah. Iya. Ini menunjukkan juga bahwasanya dari sisi Allah Azza wa Jalla yang bersemayam di atas arsy. Ya. Juga firman Allah Azza wa Jalla, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Jelas ya? Ini tentang Al-Quran, bahwasanya itu adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla, turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk, bukan makhluk. Ya. Mungkin kita agak singkat, ya. Allahul musta'an. Lalu bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan Al-Qur'an itu termasuk sesuatu, masuk dalam keumuman kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Allahul musta'an. Ya. Berkata Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala, wa umumu kull fi kulli mawdi'in bihasabihi yu'rafu dzalika bil qara'in. Keumuman kul, kata kul, seluruh, itu diletakkan pada kondisinya, ya, sesuai dengan keadaannya, ya. Ya, dan itu diketahui dengan qarinah. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ini angin yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyiksa, azab yang turun, ya. Itu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Ya. Sesuatu di sini kulla syai', segala sesuatu dengan izin Rabb-nya atau perintah Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Perkara dimaklumi bahwasanya masakinuhum itu adalah juga sesuatu. Fala yura illa masakinuhum, maka tidak ada yang nampak, kelihatan, kecuali tempat-tempat peninggalan mereka, tempat-tempat tinggal mereka, itu yang tersisa. Ya. Ini tidak masuk dalam keumuman, yaitu segala sesuatu yang dihancurkan oleh angin, yaitu bekas-bekas tempat tinggal mereka. Ya, padahal ayat angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Iya. Iya, dan sesuatu itu adalah tempat tinggal mereka. Paham ya?
Tempat tinggal mereka itu juga sesuatu, tapi tidak dihancurkan oleh angin. Kenapa? Ya. Kata Syekh, wa dzalika li anna al-murada tudammiru kulla syai'in yaqbalu tadmir birrihi adatan. Karena yang diinginkan yaitu angin menghancurkan segala sesuatu yang menerima kehancuran dengan angin. Secara biasa adat, apa-apa saja yang dihancurkan bisa dihancurkan oleh angin. Iya, dan berhak atau pantas dihancurkan oleh angin. Ya. Jelas ya? Artinya kata kulla syai' itu ya sesuai dengan keadaan konteks ayat tersebut. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Ya, firman Allah Azza wa Jalla menghikayatkan tentang Ratu Balqis. Ya, wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Dan dia diberi segala sesuatu dan ia memiliki singgasana yang sangat besar, Ratu Balqis. Ya. Al-muradu min kulli syai'in yahtaju ilaihi al-muluk. Yang diinginkan Ratu Balqis diberikan segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh raja. Ya, kerajaan. Ini batasan yang disimpul pengikat ya, yang hendaknya dipahami dengan korina ya, yang ini dengan konteks kalam ya, susunan kalimat. Jadi yang diinginkan di sini adalah tudammiru kulla syai'in ya, au wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Ia diberikan segala sesuatu yaitu yang diperlukan oleh kerajaan atau seorang raja. Apa saja yang dibutuhkan itu diberikan. Iya. Ya. Jadi kata Syekh, idil muradu al-hudhud annaha malikah kamilah fi amril mulk. Jadi yang diinginkan hudhud, burung hudhud melaporkan Ratu Balqis, yaitu dia memiliki kesempurnaan dalam pengaturan kerajaan ya, atau dalam urusan kerajaan ya, sempurna ya. Ghairu muhtaja ila ma yakmulu bihi amru mulkiha. Yani tidak butuh kepada perkara yang bisa menyempurnakan urusan kerajaannya, kekuasaannya ya. Dan ini yang seperti ini, konteks yang seperti ini ya banyak. Seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat yang lain, Allahu khaliqu. Jadi yang diinginkan ya pada firman Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Apakah Al-Qur'an masuk? Tidak. Ya. Seperti itu tadi, disesuaikan dengan keadaan. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ia itu adalah makhluk. Yang diciptakan, makhluk artinya yang diciptakan, menciptakan sesuatu, segala sesuatu yang diciptakan. Apakah Al-Qur'an makhluk? Yakni benda atau zat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Berarti Al-Qur'an itu tidak masuk di dalam ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu yang ia itu adalah makhluk, ciptaan. Dan Al-Qur'an tidak termasuk makhluk, akan tetapi sifat
dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Ya, makhluk segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla yang dicipta, ya. Maka itu adalah makhluk. Maka masuk dalam keumuman khaliqu kulli syai'. Ya. Perbuatan hamba itu juga ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka masuk. Ya. Allahul musta'an. Ya, yang mencipta tidak masuk. Ya. Tidak mungkin dia yang mencipta, dia juga yang dicipta. Yang diciptanya. Jelas ya? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu yang dicipta, makhluk. Al-Quran tidak masuk dari makhluk. Dia adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut kepada yang disifati, yaitu khaliq, pencipta. Allahul musta'an. Jelas ya? Ya. Jadi bedakan antara pencipta dan yang dicipta. Al-Quran sifatnya sifat kepada yang mencipta. Allahul musta'an. Ya. Ya. Ini ada keganjilan ya. Mudah-mudahan tidak pusing. Ya, kalau terlalu lama biasanya ya pusing. Kata Syekh, ini menerangkan akan keganjilan mereka ya. Wa haula'il ladzina istadallu bi umumi qawlihi Allahu khaliqu kulli syai'. Mereka yang berdalilkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, dengan keumuman firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan, pencipta segala sesuatu. Ya. Berarti yang dicipta adalah makhluk. Mereka berdalilkan akan Al-Quran itu makhluk. Ya. Sementara mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba dari keumuman firman Allah Azza wa Jalla ini. Ini bertentangan. Jelas ya? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, akan tetapi mereka keluarkan yaitu perbuatan hamba. Perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Iya, paham ya? Iya. Al-Quran dikatakan makhluk, ciptaan Allah, tapi perbuatan hamba mereka katakan bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini ya perkataan yang sangat bertentangan, kontra. Ya. Allahul musta'an. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran atau perbuatan hamba itu bukan makhluk? Ya, Allahul musta'an. Karena ya, mereka salah faham dalam masalah yaitu takdir ataupun ya keburukan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menciptakan keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak menginginkan yang namanya keburukan, kejahatan. Ya. Tidak membedakan antara takdir kauni dan takdir syar'i. Karena ada namanya takdir kauni, ada takdir syar'i, keinginan. Ya. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan tadi kita sholat berjamaah, sholat asar secara berjamaah, dan itu terlaksana.
maka itu adalah ya iradah syar'iyah dan kauniyah. Kenapa kauniyah? Karena dia terjadi. Syar'iyah karena ya sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Iya. Jadi kait simpul atau ya dikatakan dia itu syar'iyah kalau dia itu adalah keinginan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Terjadi maka dia kauniyah. Kemudian iradah kauniyah la syar'iyah ya, yaitu kekufuran orang yang kufur, kekufurannya Abi Lahab terjadi, Abu Lahab kafir, iya terjadi. Apakah kekufuran itu dicintai? Allah menginginkan Abu Lahab kafir? Tidak. Iya, maka itu namanya keinginan kauniyah, la asy-syar'iyyah. Iya. Allahul musta'an. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Dan aku berkata, Allah berfirman jalla jalaluhu, Allah yang maha agung telah berfirman, wal mustafa al-hadi, dan al-mustafa al-hadi ini sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, aku berkata, Nabi bersabda, wala ata'awwalu, dan aku tidak mentakwil. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah berada di atas hal ini, yaitu membiarkan sebagaimana datangnya dari kalam Allah Azza wa Jalla. Qala Allah berfirman seperti ini, ya biarkan sesuai dengan datangnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, kita terima, biarkan seperti itu datangnya. Wala ata'awwal, dan aku tidak mentakwil, yaitu ya memalingkan suatu makna dari makna yang nampak ke makna yang tidak diinginkan. Jelas ya, itu makna ta'wil yang tertolak, yang dinafikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, yaitu makna, yaitu mentafsirkan ya, atau memalingkan makna laf dari makna yang zahir yang ditunjukkan oleh suatu lafaz ke makna yang lain yang tidak diinginkan oleh lafaz tersebut dan tidak ada qarinah. Ya, tidak ada alasan atau ya qarinah yang mengantar kepada hal tersebut membenarkan. Tidak ada alasan yang membenarkan. Ya. Jelas ya? Jadi sekali lagi ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah berfirman, Allah ya, berfirman misalnya ya yadullahi, atau ya innallaha sami'un alim, sami'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami', maka kita yakini sami', Allah mendengarkan. Ya, Allah melihat. Jelas ya, tidak mentakwil bahwasanya yang diinginkan begini dan begini, atau ya terlalu mengkaji hal tersebut berarti kalau demikian Allah punya telinga. Tidak. Ya. Tentang makna ta'wil ada 3 makna
ya tentang makna ta'wil. Kalau orang-orang belakangan dari kalangan al-mutakallimin, ya orang-orang juga yang berbicara dalam masalah usul fiqh, masalah fiqh, mereka memaksudkan ta'wil yaitu sarful lafz an ihtimalir rajih ila ihtimalil marjuh li dalilin yaqtarinu bihi, ya, yaitu memalingkan suatu lafaz dari kemungkinan makna yang rajih, ya, yakni ada sisi mungkin makna yang rajih ke makna yang lemah, ya, dari sisi kemungkinan, ya, ya, ke makna yang lemah, marjuh, akan tetapi ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka ini terpakai, ya, kalau ada suatu dalil yang dari makna yang zahir ke makna yang lain dengan suatu dalil, alasan, pembenaran, ya, jelas ya. Makna yang kedua dari makna ta'wil yaitu tafsir. Ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala sering menggunakan kata ta'wil yang diinginkan adalah tafsir, ya. Kalau dia katakan ikhtalafa ahlu ta'wil, berselisih ahlu ta'wil, maknanya yakni ahlu tafsir, ya, jelas ya. Itu makna yang kedua yang diinginkan dengan ta'wil yaitu tafsir. Jadi kalau dikatakan ta'wilu hadhil ayat, ta'wil ayat ini maksudnya tafsir ayat ini. Makna yang ketiga yaitu, ya, huwal haqiqatul lati ta'ulu ilaihal kalam fa in kana khabaran fa ta'wilu wuqu'ihi ka qaulihi ta'ala, yaitu hakikat yang kalam atau pembicaraan itu kembali kepadanya. Kalau dia adalah pengkhabaran, maka ta'wilnya adalah terjadinya apa yang dikatakan, ya, dari ucapan tersebut. Seperti firman Allah Azza wa Jal, perkataan Yusuf, hada ta'wilu ru'yaya, ini adalah ta'wil mimpiku, ya, yakni sudah nampak apa yang telah disebutkan sebelumnya, ya, dia sudah menjadi pembesar atau orang yang dibesarkan menjadi yaitu pemegang atau bendahara, ya, kerajaan. Hada ta'wilu ru'yaya, ini ta'wil mimpiku dulu, ya, hakikat yang kembali, ya, apa kalam itu, ucapan itu kembali kepadanya, ya, jelas ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ini itu tadi hakikatnya, ya, hakikat dari ucapan kalau itu adalah berita, pemberitaan, pengkhabaran. Hakikat dari ucapan tersebut, ya, kenyataannya yang terjadi, ya, buah ta'wil. Kalau perintah, maka ta'wilnya atau hakikatnya adalah terlaksananya perintah tersebut, ya. Misalnya saya suruh seseorang, tolong ambilkan air minum, ya, maka ta'wilnya perintah ini, dia mengambilkan saya air minum, dia bawakan, maka itu ta'wil dari
ucapan saya. Paham ya? Iya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Beliau memperbanyak membaca di dalam rukuk dan sujudnya sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Qur'an. Nabi mentakwil Al-Qur'an. Kenapa? Ya. Ta'ni Aisyah inginkan dengannya yaitu yamtathilu qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. Allah menjalankan firman Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran Al-Karim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, ya, sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan, ya, kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, apa takwilnya? Ini perintah, fasabbih, maka sucikanlah, pujilah Rabbmu. Maka Nabi denang kana salaiwi naritu sikiri yarga baca sujud atau pada rukuknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Setelah diperintah dalam ayat Allah, yaitu banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jelas ya? Ya. Jadi makna takwil tadi yang diinginkan, yang dinafikan oleh Syekhul Islam, yaitu takwil pemalingan lafaz, ya, dari makna zahir ke makna yang tidak diinginkan, makna yang marjuh, tanpa alasan yang benar, ya, tanpa ada qarinah, ya, tidak ada hubungan atau qarinah. Allahul musta'an. Akan tetapi ahlul batil yaitu memaksudkan takwil yaitu tahrif, pemalingan, penyelewengan suatu makna. Sini kata beliau, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Dan aku berkata, Allah berfirman jalla jalaluhu, ya, al-mustafa, dan al-mustafa yakni Rasulullah, ya, pemberi petunjuk ke jalan yang lurus, al-hadi, penuntun, ya. Rasulullah berkata, al-mustafa berkata, dan aku tidak mentakwilnya, tidak memalingkan makna yang diinginkan, termasuk dari sifat-sifat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selainnya, ya, ini selain Al-Quran, awliya qalilan ma tatadhakkarun, ya, yakni wali-wali selain Allah Azza wa Jal, penolong, pelindung yang diikuti, qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit, ya, yang mengambil atau mengingat, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah, laki-laki dan perempuan yang beriman, tidak pantas bagi mereka
idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ya, kemudian dia memilih atau memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka, ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fiikum, ya, ma in tasa'tum, ya, ma in tasamtum bih lan tadillu kitaballahi. Sungguh aku meninggalkan pada kalian yang mana jika kalian iktisam, berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat, ya, yaitu kitabullahi, kitabnya Allah Azza wa Jalla. Inni tarikum fikum ma anta maksattum bihi, dalam suatu riwayat, ya, yang mana jika kalian tamassak, berpegang teguh, kalau lafaz ini yaitu ma in tasamtum bih, jika kalian i'tisam, berpegang teguh dengannya, konsisten dengan Al-Quran, maka kalian tidak akan sesat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu, dan aku kembalikan uhdahnya kepada penukilnya, kepada para penukilnya, yakni kembalikan apa yang sabit yang dibawakan oleh mereka para sahabat, ya, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu, dan aku menjaganya dari segala sesuatu yang yutakhayyal, dikhayalkan, ya, dibayang-bayangkan, dipikirkan. Apa maknanya ini? Yaitu maknanya yaitu, ya, bahwasanya dari keyakinan atau akidah kita menetapkan seluruh apa yang datang berupa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, selama itu penukilan dari orang-orang yang adil, ya, dhabit, ini para sahabat semuanya adil, ya, tidak ada tercelah dari sifat kejujuran sahabat, maka kita terima, ya, apa yang dinukilkan oleh para sahabat yang sampai kepada kita tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, walaupun itu namanya dikatakan khabar ahad. Khabar ahad artinya ya satu dua yang meriwayatkan, tidak sampai banyak yang meriwayatkan tentang sifat-sifat tersebut, ya, dari hadis-hadis, ya, akan tetapi itu warid, sabit, sahih dari Nabi, maka kita terima, ya, kita terima dan tetapkan hal tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Iya. Karena ada kelompok, ya, yang menolak, katanya khabar ahad tidak diterima di dalam bab akidah, keyakinan, ya, untuk diyakini atau dijadikan akidah itu pada perkara-perkara yang di riwayat mutawatir, banyak sahabat, puluhan sahabat yang meriwayatkan, barulah kita terima. Kalau satu dua dalam masalah akidah, keyakinan, kita tolak, Allahul musta'an, ya, maka ini adalah keyakinan yang salah, ya, selama itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terima. Bukankah yang datang, ya,
mula-mulanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian mengajarkan akidah, mengajak manusia kepada tauhid Allah Azza wa Jal. Ya, Allahul Musta'an. Kalau kita beralasan khabar ahad, maka ini adalah tidak ada, sudah akidah ini ditolak. Allahul Musta'an. Bahkan Islam ini ditolak ya, kalau alasan seperti itu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya. Ya, kata Syekhuna Muhammad ibn Ali ibn Hizam al-Fadli al-Ba'dani hafizahullah. Ya. Wa hal alladziina arsalahumullahu ila al-Madinati an-Nabawiyyah qabla al-hijrati li ta'limin nasi aqidatuhum wa dinuhum illa ahad. Ya, bukankah yang diutus oleh Allah atau ya yang diutus ke kota Madinah An-Nabawiyah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengutus beberapa sahabat untuk mengajari manusia akidah mereka, agama mereka, kecuali beberapa orang saja. Ya. Allahul Musta'an. Tidak dikatakan berapa orang yang datang, yes, yakni yang menyampaikan akidah kemudian mereka tolak. Tidak ada seperti itu. Allahul Musta'an. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebelumnya diutus oleh Allah Azza wa Jal sendirian. Ya. Demikian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya ke negeri Yaman. Ya, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, ya, Ali ibn Abi Thalib, ya, cuma segelintir sahabat yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman, ya, yang mengajarkan mereka at-tauhid, akidah yang benar. Allahul Musta'an. Jelas ya? Di sini dikatakan wa aruddu uhdatuha ila nuqaliha wa asunu an kulli ma yutakhayyalu. Jadi aku kembalikan ya, yaitu makna yakni menetapkan ya, sebagaimana datangnya kepada penukilnya, dan saya menjaganya tanpa atau menghayalkan, ya, membagaimanakan. Aku menjaga dari segala sesuatu, yaitu ma yutakhayyal, yang dibayang-bayangi, yang dibayangkan, ya, dikhayalkan. Maksudnya di sini yaitu menafikan pembagaimanaan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Artinya jangan dibagaimanakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala punya bagaimana, ya, kaifiyah tertentu. Ya. Allahul Musta'an. Bukan artinya kita menafikan bagaimananya, tetap ada bagaimananya, cuma kita tidak mengetahui bagaimananya sifat tersebut. Jelas ya? Ya, Allah punya tangan. Ya. Allah punya mata, tapi jangan dibagaimanakan. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Ya, mengkhayalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tetap ada bagaimananya. Ya, ya, tidak ada sesuatu, ya, baik itu makhluk ataupun ya, pada makhluk saja itu pasti ada bagaimananya. Akan tetapi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, ya, tidak datang kepada kita tentang bagaimananya. Yang datang adalah
ya, yaitu kita tetapkan ya, sifat tersebut tanpa membagaimanakan, karena kita tidak datang pemberitaan ya tentang hal tersebut kepada kita. Allahul musta'an. Jadi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini punya kaifiyah, punya bagaimana. Ya. Hanya saja kita tidak mengetahui tentang bagaimananya tersebut. Ya. Kata seorang alim ya, Ibnu Majishun dan Imam Ahmad, kata beliau, inna la na'lamu kaifiyata ma akhbarallahu bihi an nafsi. Sesungguhnya kami tidak mengetahui bagaimana ya, yakni kaifiyah, bagaimananya ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dengannya tentang dirinya. Wa in kunna na'lamu tafsirahu wa ma'nahu. Walaupun kami mengetahui tafsirnya dan maknanya. Mata kita tahu, mata ya. Artinya kalau kita dengar kata mata langsung ya kita pahami mata ya, alat panca indera yang dipakai untuk melihat. Tapi bagaimananya, bentuknya, modelnya ya, terkait dengan sifat Allah itu kita tidak bayangkan, tidak khayalkan. Jelas ya? Pasti salah narikoi bayangkan ni rogage makada mako. Pasti salah. Ya. Allahul musta'an. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Ini insyaallah taala kita cukupkan. Kita baca sedikit kitab Adabul Isyrah. Ya.